Mas Ari, sebagai seorang pengamat komunikasi, pakar komunikasi politik, apakah Mas Ari melihat adanya hubungan yang tidak bagus antara Pak Jokowi dengan Bu Mega dan PDI Perjuangan, Pak? Pertama, saya melihat relasi itu dalam posisi yang tidak membenarkan. Karena saya menjadi saksi, karena saya menjadi pembicara di Rakernas PDI Perjuangan keempat tanggal 29 September hingga 1 Oktober. Pak Jokowi hadir, bahkan memberikan kode kepada capres yang diusung oleh PDI Perjuangan, Pak Ganjar Pranowo. Kalau hari ini dilantik, besok segera melakukan eksekusi program pangan. Artinya Pak Jokowi kan sudah mengendorse, gitu ya. Ketika turun panggung, Bu Mega itu secara jelas meminta tuntunan tangan dari Pak Ganjar dan Pak Jokowi. Hubungannya mesra, ketawa-ketawa. Jadi publik tidak melihat. Oleh karena itu, dari sekian perubahan hari, bahkan menit gitu ya, ternyata ada perubahan, ada konstelasi yang berubah. Menurut saya Bu Mega adalah orang yang demikian jasanya luar biasa. Karena saya mengikuti dari awal gitu ya, tahun 2005 mendukung Pak Jokowi sebagai calon wali kota Solo di saat tidak ada partai politik yang mendukung beliau. Gitu ya, Pak? Ya, tidak ada pada waktu itu. Karena partai politik pada waktu itu dengan kacamata mahar gitu ya. Sementara PDIP tidak pernah melakukan mahar. Yang menjadi jaminan Bu Mega adalah FX Rudi Hadiatmo, Ketua DPC PDIP Solo, bahwa dia mau maju kalau berpasangan dengan seorang pengusaha mebel yang bernama Joko Widodo. Oke, itu Bu Mega memberikan restu, memberikan rekomendasi. 2 kali Pilwali Solo menang. Bu Mega menarik Pak Jokowi ke Jakarta. Saya terlibat di dalamnya, jadi saya paham betul gitu ya. Pak Taufik Kemas, mendiang Taufik Kemas, suami Ibu Mega, tidak pernah setuju bahwa Pak Jokowi ini direkomendasikan menjadi wali kota gubernur DKI. Karena PDIP sebenarnya sudah mencalonkan kembali Pak Fauzi Bowo, tetapi berpasangan dengan Pak Adang Ruhyatna, Mayor Jenderal Purnawirawan sebagai cawagupnya Fauzi Bowo. Tetapi dengan kelegowoan Pak Taufik Kemas, Bu Mega akhirnya menandatangani rekomendasi. Demikian juga pencapresan di 2014 dan 2019. Di awal di 2014 Pak Taufik tidak pernah setuju soal ide Pak Jokowi dimajukan. Saya nggak tahu apakah Pak Taufik Kemas mempunyai feeling politik yang tajam gitu ya. Sementara Bu Mega itu dengan menganggap Pak Jokowi ini lebih dari seorang anak. Demikian juga saya masih ingat 2019 Pak Jokowi mengatakan tidak ada satupun anak-anak saya yang berminat di politik. Mereka tertariknya bidang bisnis. 2019 pertengahan April gitu. Ternyata di selang setahun berikutnya lagi Gibran ingin maju sebagai wali kota Solo. Dan PDIP mengorbankan 2 kader terbaik, kader lama. Ada Pak Teguh, saya masih Teguh, itu dipersiapkan sebetulnya wali kota Solo, itu gagal juga. Pada waktu yang bersamaan, menantunya Bobi Nasution juga melenggang di Pilwali Medan, dan itu mengorbankan kader PDIP yang lama, Akhyar Salam, Akhyar. Nah, Akhyar ini juga rela menyerahkan kepada Bobi Nasution. Jadi menurut saya sudah berkali-kali, bahkan 7 kali keistimewaan diberikan Bu Mega untuk keluarga Pak Jokowi. Menurut saya hubungannya sampai saat ini gitu ya. Bu Mega masih menganggap sebagai anak, sebagai cucu, walaupun anak dan cucunya mungkin nakal, gitu ya, bandel gitu ya. Menurut saya tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Justru kalau saya melihat tidak ada itikat bagi Gibran gitu ya untuk datang gitu ya. Kalau sebagai cucu mungkin anytime dia bisa hadir. Seorang pegawai saja, seorang outsourcing pun kalau mengundurkan diri kan harus ada resign gitu. Ini tidak ada resign, tiba-tiba maju sebagai bakal calon wakil presiden. Jadi saya, sepengetahuan Mas Ari, Mas Gibran nggak pernah mengajukan resign ya? belum pernah. Sepengetahuan saya tidak pernah